Puji Tuhan, Puji nama haleluya, Tuhan, kembali lagi kita di ibadah online kita. haleluya. Adik-adik yang di rumah boleh duduk yang rapi, di tempat yang paling nyaman, kita siap untuk melakukan ibadah kita. Mari naikkan pujian kita, aku naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus, Haleluya. untuk kebaikan Tuhan Terima sepanjang kasih Tuhan minggu yang boleh kami Yesus. lakukan. Aku udah ketawa dulu. Kan kakak sih, kan kakak sih. Kakak bakal harus bilang berhenti, acep pula kayak gitu. Aduh, salah mulu dong. Ayo. Hitung, Tok. Hitung, Tok. Haleluya. Puji Tuhan, Puji nama Tuhan. haleluya. Kembali lagi kita ada di ibadah online kita. Adik-adik yang di rumah boleh duduk yang rapi. Kita mau mulai ibadah kita mau naikkan syukur di hadapan Tuhan. Mari naikkan pujian, ku naikkan syukur padamu Tuhan Yesus. Buat Haleluya. kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan Bapa kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur Tuhan. Naikkan syukur padamu Tuhan, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari naikkan pujian ini lagi dari awal dengan sungguh-sungguh. Naikkan syukur padamu
Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau boleh kami ada hari ini, pagi hari ini untuk beribadah lagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Mari Tuhan berkati kami Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, sehingga ibadah kami Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersorak demi nama Tuhan dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Haleluya. Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kurang semangat Kak. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Anak sekolah minggu apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Haleluya. Semua anak sekolah minggu yang ada di rumah bangkit berdiri. Ayo bangkit Haleluya. berdiri. Kita akan Semuanya memuji bangkit nama berdiri. Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian. Aku jalan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran kita. Haleluya. Semua boleh tepuk tangan ya Kak. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin.
kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Selain ada keselamatan kekal, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan juga. Haleluya. Oke, puji masih tetap Tuhan. bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Puji Tuhan. Semua anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing kembali duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami, begitu juga kami ingin mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya.
Yesus. Dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Semua anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, mari kita belajar menyembah Tuhan. Haleluya. Glory, 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 haleluya. Kami mau ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu Tuhan, menjadi bekal bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Semua anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, lipat tangannya, tutup matanya.
Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau telah berkati ibadah kami tadi. Kami telah selesai memuji dan menyembah Engkau. Kini saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga firman-Mu ini menjadi bekal bagi kehidupan kami, menjadi saran dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi kesemua orang ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga guru sekolah minggu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, itu semua berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, siapkan Alkitabmu, duduk dengan diam, dengan fokus, dengan konsentrasi, karena kita akan memulai firman Tuhan kita pada hari ini. Hari ini kakak mau cerita tentang lanjutan dari ceritanya Kak Olive. Ayo, siapa yang masih ingat ceritanya Kak Olive apa? Siapa yang ingat? Kalau adik-adik ingat semua, boleh tulis di komennya di bawah. Bisa loh. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang janji. Judulnya adalah janji yang pertama tentang juru selamat. Kakak mau lanjutin cerita dari dosa pertama manusia. Dosa Hawa dan Adam. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang dosa yang pertama dan mengenai janji yang pertama tentang juru selamat. Ayat Alkitab kita hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kakak mau membacakan dari ayat yang ke-1 dan sampai yang ke-6 dulu ya. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang berada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Di gambar kakak yang pertama ini adalah bayangan tentang gambar pohon, buah, tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini adalah ilustrasi contoh bayangan kita kalau ini adalah pohon, buah, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sedap ya, kelihatannya enak loh. Kayaknya enak banget kalau kita makan. Ini adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada suatu hari, saat Adam dan Hawa sedang berjalan-jalan di Taman Eden, saat itu datanglah seekor ular. Seekor ular. Dia datang dan ingin merayu Hawa. Di ayat 4. Di ayat 3 dulu kakak baca ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu untuk nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ular ini berkata kepada Hawa, kamu tidak akan mati kalau kamu makan itu. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang jahat. Dan perempuan itu lihat, waduh, enak tuh kayaknya buahnya. Enak, kata si Hawa gitu. Dan pohon itu kayaknya memberikan aku sesuatu pengertian, kata si Hawa. Lalu ia mengambil buahnya,
dari pohonnya. Tek. Lalu ia memakannya. Memakannya dan dia memberikannya juga kepada suaminya. Namanya Adam. Suaminya Hawa adalah Adam. Nah, dan dia memberikan juga kepada suaminya dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka. Di ayat yang ke-7. Kakak bacain ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka mula-mulanya tidak taat kepada Tuhan. Dan timbullah ketakutan, kesengsaraan karena mereka berbuat dosa. Karena mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan mereka dulu sebelum mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang mereka tahu adalah kasih, sukacita, damai. Kalau mereka, kakak mau cerita nih ya, kalau misalkan kita semua menjadi anak yang baik, pasti orang tua kita akan bahagia. Tapi setelah Adam dan Hawa durhaka sama Tuhan, mereka mulai mengenal dengan segala kejahatan. Karena mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Setelah itu mereka mulai mengenal kejahatan. Terus iblis sudah mulai menyerbu mereka. Dan ketakutan, mereka mulai takut. Dan sengsara, mereka telah mendatangkan kecelakaan bagi diri mereka. Mereka ketakutan. Dan saat mereka sedang sore hari Tuhan berjalan-jalan di pohon, Tuhan berjalan-jalan di taman, dan Tuhan datang. Dan dia bilang begini, di ayat 9. Di ayat 8, dari 8 kakak bacain. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Mereka bersembunyi. Adam dan Hawa bersembunyi di balik pohon karena mereka sudah takut. Mereka sudah tahu kalau mereka sudah tidak suci lagi. Mereka tahu kalau mereka sudah berdosa. Terus Tuhan bilang gini, "Di manakah engkau?" kata Tuhan. Mereka menjadi seorang yang pengecut. Mereka tidak berani bertemu dengan Tuhan. Akibat dosa mereka timbullah dua hal yang jahat, yang dahsyat. Banyak sekali dosanya. Mereka menjadi pengecut, menyembunyikan diri. Mereka sembunyi. Padahal Tuhan sudah tahu kalau mereka sudah berdosa. Jadi adik-adik semua, kalian tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang bikin orang tua kalian sedih. Karena itu tidak baik. Tuhan pasti tahu kalau kalau kita melakukan hal yang tidak baik, Tuhan pasti tahu. Walaupun kita bersembunyi, walaupun kita menjauh, pasti Tuhan tahu kalau kita membuat suatu kesalahan. Sama seperti Adam dan Hawa, mereka membuat suatu kesalahan. Tetapi Tuhan tahu. Akhirnya setelah itu mereka bersembunyi dan kakak bacain lagi di ayat, bentar ya, kakak buka dulu. Di ayat yang ke-10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Terus firman Tuhan berkata di ayat 11, firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Akhirnya mereka sadar kalau mereka sudah berdosa. Mereka berdusta, mereka bersembunyi di balik pohon. Dan mereka menjadi seorang yang malang. Adam dan Hawa menjadi seorang yang malang. Tuhan mengetahui kalau mereka sudah berdosa, maka akan datang hukuman. Dan Adam dan Hawa menjadi seorang yang malang. Dan
hanya Tuhan saja yang dapat menolong mereka. Kalau kita tidak mendengarkan perintah Tuhan, maka hal inilah yang terjadi. Kakak punya ilustrasi nih, kakak punya sebuah cerita. Misalnya adik-adik semua, ibu, mama kalian bilang gini, "Nak, permen ini nggak boleh dimakan terus ya, nanti gigi kalian sakit." Tapi kalian nggak dengerin. "Nggak, aku mau makan terus, aku kan suka permen, aku mau makan terus." Akhirnya kalian sakit gigi karena tidak mendengarkan perintah ibu kalian. Itulah kalau kalian tidak mendengarkan orang tua, sama seperti Adam dan Hawa tidak mendengarkan perintah Tuhan. Sudah dilarang, tetap aja dilakukan. Ya, itu tidak baik karena itu akan menimbulkan penderitaan. Sama seperti makan permen kebanyakan, kalau kebanyakan makan permen jadinya sakit gigi. Karena Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka menjadi berdosa. Dan akhirnya mereka saling menyalahkan. Dia yang salah, ini yang salah. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nih kakak bacain lagi ya. Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Pertama, Adam salahin Hawa. Kedua, Hawa salahin ular. Mereka saling menyalahkan. Pertama, perempuan itu yang memberi saya makan buah itu, Tuhan. Terus Hawa bilang gini, "Ular itu yang menyuruh saya makan itu, Tuhan." Oleh sebab itu, kita jangan sekali-sekali menyalahkan orang lain. Kita harus bertanggung jawab atas dosa yang telah kita perbuat. Karena sama seperti Adam dan Hawa, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Padahal semuanya mereka sudah salah, sudah berdosa. Dan Tuhan tidak suka tentang hal itu. Dan kalau kalian tidak mau mengakuinya, sama seperti Adam dan Hawa, Tuhan tidak dapat mengampuni kamu. Kalau kita mau jujur, kita datang ke hadirat Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni kita. Dan setelah itu, jangan malu untuk mengakui kesalahan kita sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan memberikan pengampunan dan kita akan merasa hati kita lega kalau kita sudah berbicara jujur dengan Tuhan. Misalnya kita berdoa sama Tuhan, "Tuhan, tadi aku nyontek di sekolah, ampuni aku Tuhan." Berbicara yang jujur sama Tuhan, pasti Tuhan akan mengampunimu. Hati kita menjadi lega. "Tuhan, tadi aku dorong adik aku jadi jatuh, ampuni aku Tuhan." Ungkapkan dengan jujur sama Tuhan karena itu akan memberikan kelegaan. Nih kakak bacain ya. Di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ada ayat yang kakak mau bacain untuk adik-adik semua. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mau mengakui dosa kita, kita akan diampuni oleh Tuhan. Setelah mereka Adam dan Hawa saling menyalahkan, maka Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Tuhan memberikan hukuman di ayat 14 sampai 24. Kejadian 3 ayat 14 sampai Tuhan memberikan hukuman kepada Adam, Hawa, kepada ular dan kepada seluruh keturunan Adam dan Hawa. Akhirnya mulailah muncul dosa. Awal mulanya muncul dosa dari Adam dan Hawa. Dan kakak bacain ya. Ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian,
Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremutkan tumitnya. Dan itu hukuman buat ular. Ular akan berjalan dengan perut dan debu dan tanah akan menjadi makanan seumur hidupnya. Selanjutnya, di ayat 15. Ini adalah hukuman kepada Hawa. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Dan itu adalah hukuman kepada Hawa. Dia akan kesakitan saat ia melahirkan. Itu hukumannya. Dan hukuman untuk Adam di ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan itulah hukuman buat Adam. Dia akan susah sekali mencari makanan, mencari pekerjaan, mencari rezeki. Itu ada hukuman buat Adam. Ular sudah mendapat hukuman, Adam sudah mendapat hukuman, Hawa sudah mendapat hukuman. Ada lagi hukuman untuk mereka, yaitu Tuhan menghukum mereka dengan menyuruh mereka keluar dari Taman Eden. Mereka disuruh pergi. Mereka disuruh pergi keluar dari Taman Eden. Dan mereka tidak boleh kembali lagi ke Taman Eden. Mereka disuruh keluar dari taman yang indah itu dan masuk ke dalam dunia yang kosong. Mereka harus memulai dari nol. Mereka harus bekerja keras untuk mendapat makanan. Dan karena itu rumput-rumputan dan duri mulai bertumbuh. Dan binatang-binatang tidak jinak lagi sama mereka karena mereka sudah berdosa. Adam dan Hawa mulai kesakitan dan kelelahan. Oleh sebab itulah asal mulanya manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak suci lagi, berdosa. Manusia akan menua. Kesakitan, kelelahan karena dosa. Dan akan seperti itu terus sampai Tuhan Yesus datang. Itulah cerita kakak hari ini. Betapa menyedihkannya. Karena dunia ini karena perbuatan si Adam dan si Hawa. Tetapi Tuhan masih mau mengasihi Adam dan Hawa. Jadinya Tuhan menjanjikan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Bahwa Tuhan berfirman, Allah berfirman bahwa dari keturunan Hawa akan lahir seorang bayi yang akan meremukkan iblis untuk selama-lamanya. Walaupun ia sengsara sekali dalam melakukan hal ini. Pada masa itu Adam tidak mengerti sebab seorang juru selamat sangat diperlukan. Ia tidak mengetahui bahwa iblis sudah menawan mereka dan tidak lagi melepaskan mereka. Meskipun mereka berusaha berbuat baik dan mengasihi Tuhan, mereka tetap gagal dan dosa serta kesengsaraan mereka semakin meluas. Tetapi ada satu, Allah mengirim seorang juru selamat. Ini, sebentar lagi kita akan merayakan kelahirannya di bulan Desember. Untuk menyelamatkan kita dari dosa, Allah mengirimkan seorang anaknya yang tunggal. Di Yohanes 3:16 dibilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena dari dosa perbuatan Adam dan Hawa, Tuhan Allah mengirim anaknya yang tunggal sebagai juru selamat kita. Itu adalah kunci untuk kita selamat. Tuhan mengirim
Juru selamat datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita, mati di kayu salib, dan bangkit kembali dan naik ke surga. Tuhan datang ke dunia adalah bahwa segala dosa yang kita lakukan telah dihapuskan kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar untuk memberikan kita keselamatan. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal sebagai juru selamat kita untuk membebaskan kita dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sama seperti Adam dan Hawa, Allah mengirimkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kita dari segala dosa. Oleh sebab itu, keselamatan yang Tuhan beri harus kita jaga, harus kita syukuri. Kita tidak boleh lagi datang kepada Tuhan dengan sungut-sungut, dengan malas, karena keselamatan sudah Tuhan beri. Karena oleh sebab itu adik-adik semua harus taat sama Tuhan. Dosa apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan dan tidak kita lakukan lagi. Kita harus datang kepada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, karena Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Oleh sebab itu adik-adik, cerita kakak hari ini adalah, itu adalah janji pertama setelah Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden, bahwa Allah akan mengirimkan seorang juru selamat, yaitu Kristus. Kristus adalah juru selamat kita. Oke adik-adik, oleh sebab itu dosa yang kita lakukan, kita minta ampun sama Tuhan. Dia adalah penolong kita, juru selamat kita, yang akan menolong kita selama-lamanya kalau kita datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Sekian cerita kakak hari ini. Semoga firman Tuhan yang kakak bawakan bisa mengingatkan kita bahwa telah datang juru selamat ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita, karena begitu besar pengorbanan Tuhan untuk kita semua. Kita angkat pujian, Yesus Engkau juru selamatku. Haleluya. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Haleluya. Tanpa Tuhan, tanpa pengorbanan Tuhan di kayu salib, kita tidak akan selamat. Tanpa kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini, kita tidak akan selamat. Haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat kita. Kristus adalah juru selamat kita. Karena perbuatan Adam dan Hawa, kita menjadi manusia yang berdosa, tidak suci lagi di hadapan Tuhan. Tapi Allah tetap mengasihi kita. Allah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia
untuk menolong kita, menyelamatkan kita dari dosa. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit kembali dan naik ke sorga. Itu semua untuk menyelamatkan kita, anak-anak yang berdosa. Kita mau katakan, kita mau minta pengampunan kepada Tuhan. Kesalahan yang telah kita perbuat sekecil apapun, itu adalah dosa di mata Tuhan. Adik-adik semua, minta pengampunan dari Tuhan. Mungkin adik-adik melakukan suatu kesalahan yang tidak orang tua kalian tahu, mama papa tidak tahu. Tapi dengan kejujuran kalian, katakan kepada Tuhan apa yang telah kalian perbuat. Minta pengampunan dari Tuhan, karena Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan Yesus akan mengampuni adik-adik semua, karena Dia adalah juru selamat kita. Haleluya, Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Naikkan doamu kepada Tuhan. Katakan apa yang mau kamu katakan kepada Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Haleluya, bilang ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Yesus. Mungkin kami sering menjadi anak yang tidak baik. Kami sering menjadi anak yang melawan sama papa mama. Anak yang melawan sama kakak, sama abang. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menjadi anak yang baik Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Yesus. Kalau kami sering berbohong Tuhan sama papa mama, ampuni kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Jadikan kami Tuhan anak yang baik Tuhan. Anak yang takut akan Tuhan, agar kami tidak binasa Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini Tuhan. Dosa yang telah dilakukan Adam dan Hawa Bapa, itu menjadi dosa yang terus menerus Tuhan akan terjadi Tuhan. Tapi dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, kami menjadi selamat. Ampuni kami Bapa jika kami melakukan kesalahan Tuhan, melakukan dosa Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, agar kami menjadi anak Tuhan yang baik Tuhan. Anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua kami, dengar-dengaran kepada guru kami, kepada kakak kami, kepada abang kami, kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang menjadi garam dan terang Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ada Tuhan Yesus dalam diri kami Tuhan. Ada Tuhan Yesus dalam hati kami.
Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang luar biasa Tuhan, yang boleh kami rasakan, yang boleh kami pelajari Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tolong Tuhan anak-anak Tuhan yang manapun mereka berada yang sedang menonton video ini. Berikan mereka kesehatan Tuhan, kepintaran selama mengikuti sekolah online. Berikan mereka kerajinan Tuhan, semangat Tuhan, semangat yang terus menyala Bapa, agar mereka boleh meraih cita-cita mereka Tuhan, agar mereka boleh memperoleh hasil yang baik. Berikan mereka Tuhan menjadi anak yang baik Tuhan, takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua mereka Bapa. Menjadi Tuhan, anak Tuhan yang selalu Tuhan mendengarkan perintah Tuhan dengan baik dan melakukannya Tuhan. Tuhan tolong juga guru sekolah minggu yang telah melayani pada hari ini, WL pemain musik Bapak, bahkan yang mengambil video ini, bahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, tolong kami semua agar semakin hari semakin ke depannya Tuhan, kami semakin maju dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan, doa kami ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang menyertai kami semua Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.